Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji dan syukur beri sama-sama atas rasa dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan umur panjang dan mudah iradah Allah, sehingga kita dapat berkumpul di aula nikah dalam acara Bingwin tahun 2023. Salawat salam dan lupa juga dikirimkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam Islam. Tidak lupa juga kepada sahabat dan keluarga beliau sekalian, kepada tabi'in yang ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama muqarrabin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada penghormatan kami yang kami hormati Bapak Kasih Bimas, Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan, yang kami hormati kepada Bapak Kepala KUA Arjuna dan Bagi, yang kami hormati kepada penyuluh yang sudah hadir pada hari yang berbahagia ini, dan yang kami banggakan seluruh anggota yang mengikuti Bingwin pada hari yang berbahagia ini, angkatan pertama pada tahun 2023. Baiklah, pada hari yang berbahagia ini sepatah kata dari kedua panitia Bingwin angkatan pertama tahun 2023 yang disampaikan oleh Bapak Kepala KUA Arjuna dan Bagi. Kepada Bapak Kepala KUA Arjuna dan Bagi, kami persilakan dengan segala hormat. Hamdan syukran salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita berada di aula kantor urusan agama Kecamatan Meki dalam rangka pelaksanaan bimbingan perkawinan angkatan pertama tahun 2023 yang hendak ingin menikah. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan ini adik-adik calon pengantin bisa menimba ilmu dengan baik, karena dengan ilmu Bingwin inilah apabila adik-adik sudah menikah itu nanti bisa menjadi pedoman dalam membina rumah tangga. Mudah-mudahan niat baik kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tercapai hendaknya. Yang tujuan utama perkawinan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ya ikut Bingwin hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beri salam kita alamatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu merubah pola pikir manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang berperadaban. Yang kami hormati Bapak Kasih Bimas Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan, yaitu Pak Jabal Fauzi Sagi yang karena di hadapan tanya bersama, kemudian staf KUA Kecamatan Meki, kemudian penyuluh agama PNS Kecamatan Meki, kemudian penyuluh PNS Kecamatan Meki, kemudian adik-adik calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang saya banggakan. Baiklah, sebelum acara pembukaan ini saya menyampaikan pertama sekali laporan pertama kepada Bapak Kasih Bimas, yang bahwa kami telah melakukan beberapa hari yang lalu untuk menemui calon-calon ataupun peserta Bingwin hari ini satu persatu. Namun demikian
Ada juga pada hari ini yang masih absen, itu merupakan bukanlah kelengahan kita. Mungkin ada satu hal yang belum sampai hari ini. Tentu Bapak Kasih bisa membaca, menghitung peserta benar ada 30, tapi nampaknya belum cukup. Ketahuilah Bapak Kasih, orang ini semua sudah mendaftar bulan 11 2022, dan mereka ini sudah bertanya kepada kami kapan ini dilakukan. Tapi kebetulan kemarin seminggu yang lalu pihak Majelis Islam Kementerian Agama Kabupaten Selatan menyampaikan kepada kami bagi yang peserta yang ikut BMW sudah boleh dilakukan, maka kami lakukan kemarin. Jadi alhamdulillah berhasil. Untuk sementara waktu pada hari ini kami mohon maaf jaro 10 hari boleh untuk sementara dalam pembukaan inilah yang ada dulu, berarti kemungkinan nanti akan menyusul. Jadi alhamdulillah juga terima kasih kepada adik-adik calon pengantin yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini. Seandainya adik-adik calon pengantin laki-laki dan perempuan tidak hadir, tentu kami merasa malu. Pertama kepada Pak Kasih, mana pesertanya. Tapi alhamdulillah walaupun belum habis sudah ada pada hari yang berbahagia. Pertanda adik-adik sudah membantu kami bahwa benar apa yang kita lakukan tadi. Dan juga masalah pemateri juga telah kami hubungi. Memang dalam pelaksanaan ini bukan mudah, butuh waktu, butuh pikiran, tapi dengan niat tulus ikhlas ingin membawa adik-adik calon pengantin ke depan ke jalan yang lebih baik dalam membina rumah tangga, maka alhamdulillah terwujud hendaknya. Kemudian juga sebagaimana ketentuan perlu kami sampaikan kepada adik-adik yang bahwa kita mungkin kena 3 angkatan untuk tahun 2023. Bila ada nanti adik-adik kita yang belum mengikuti BMW, boleh untuk didaftarkan ke keterusan agama untuk kita lakukan bimbingan perkawinan gelombang yang kedua. Kemudian perlu kami sampaikan juga pertama kepada Pak Kasih, kemungkinan Bapak lihat masih ada peserta BMW yang pakai baju gaun dikira. Seharusnya memang kelupaan kami dalam membuat pada undangan itu baju apa dipakai, kan begitu. Jadi minimal adik untuk hari ini udahlah jangan pulang dulu, nanti kalau bisa lengan panjang batik umpamanya ataupun baju kemeja, kemudian celananya kain bukali. Kenapa? Demi supaya indah dalam pelaksanaan BMW ini. Ketahuilah oleh pertama adik-adik laki-laki bahwa adik adalah calon suami itu nanti perlu memberikan yang terbaik, menampakkan yang terbaik kepada calon istrinya. Kalau suaminya itu rapi, gagah, berwibawa, istri kita merasa senang, merasa bangga dia. Apalagi seperti hari ini. Hari ini bahwa ada laki-laki berbunga-bunga ketika berjumpa dengan calonnya. Juga bagi yang perempuan, ya kan? Bukan dalam arti kami bertemu perjumpaan benda. Yang tujuan utama kita ilmu bimbingan ini tentang tata cara membina rumah tangga dengan baik. Itu tujuan utama. Pemerintah melakukan ini, mengeluarkan anggaran, membuat sertifikat. Supaya ke depan keluarga itu benar-benar tercipta dengan baik, aman, damai, tentram, dan bahagia. Itu tujuan utama. Dengan bahagianya sebuah rumah tangga itu, maka termasuk yang lain itu menjadi contoh teladan. Jadi alhamdulillah ketahuilah
adik-adik yang ikut bimbing, saya menyampaikan sebagai kepala keluarga teman-teman, barang siapa sudah mengikuti bimbing, sudah mendapat sertifikat, itu nanti dikopi, bukan dikasih yang asli. Yang aslinya dibuat bingkai, taruh di dinding, itu merupakan sebagai kenangan. Sebelum menikah kami begini. Kopinya bertanda bahwa sudah mengikut bimbing. Kemudian yang kedua, bagi peserta yang sudah ikut bimbing, itu janji kami pertama Pak Kasih Bimas yang membawai keluarga se-Aceh Selatan, juga kami sebagai keluarga MK beserta staf tidak melakukan proses lagi. Kalau enggak itu 100 pertanyaan yang harus adik-adik jawab ketika melakukan proses di kantor urusan agama. Sejak dari doa makan sampai cara memandikan mayat bagaimana, salat jenazah itu bagaimana, apa yang kita baca, di semua sifat 20 banyak. Menurut saya lihat banyak sekali yang tidak mengerti tentang itu. Tapi alhamdulillah dengan ikut bimbing kami tidak melakukan prosedur. Di sinilah kami lakukan memberikan bimbingan itu. Kemudian yang kedua, setelah nanti ikut bimbing cuma untuk validasi tetap datang sebagai panggilan dengan membawa wali. Supaya jelas validasi itu, supaya untuk didaftar ke pusat online ke Jakarta, langsung ke Kementerian Agama pusat Jakarta. Jadi kita menikah di sini kita sudah terdaftar di pusat. Jangan salah-salah, karena antara kakak, KTP, ijazah beda-beda. Maka antara validasi itu nanti kesempatan dengan jadwal menikah ada 1 minggu lebih kurang atau 10 hari, disitulah kesempatan kita perbaiki. Karena ke depan tidak ada lagi coret-moret buku nikah. Karena kalau buku nikah orang tua kita dulu banyak yang salah, disalahkan buku nikah, padahal bukan buku nikah yang salah, KTP-nya yang salah. KTP kan baru kan, baru. Jadi begitu. Kemudian paling-paling kalau saya bawa masuk ke ruangan saya nanti, ruang kepala, mengajarkan tentang lapat hijab kabul, karena itu perlu. Jangan sampai 20 kali belum selesai pelaksanaan hijab kabul di lapangan. Yang nikah masjid tidak bisa baca-baca, tidak bisa, tidak tahu apa-apa, sudah lupa semua. Kami capek, masyarakat capek, adat hukum capek. Itu ketahuilah janji saya, bila saya nanti ada silap, menyona silap, anda pegah, lon kali kau bimbing Pak, kan tidak katanya kan. Karena kami periksa itu dulu bekas. Ya udah itu bimbing ada bukti fotokopi sertifikat. Kemudian untuk selanjutnya kami mohon kepada adik-adik, baik pun laki-laki dan perempuan, kita nanti ada tentang perkawinan, bagaimana membina rumah tangga dengan baik, kemudian tentang kesehatan, dan juga tentang KB. Bagaimana tentang KB nanti tanya yang mungkin ditanya supaya pemateri bisa menjawab. Kemudian kalau bisa adik-adik dicatat itu, yang penting-penting dicatat. Karena ilmu itu tidak bisa kita dapat di jalan. Kalau di jalan kita beda dengan yang di sini. Jadi mohon pada adik-adik bertanya, apa kita di sini. Tanya yang jelas, dengan pertanyaan satu orang yang bertanya, orang lain itu bisa memahami itu semua. Saya rasa kalau masing-masing kita bertanya dua-dua satu orang, hampir cukup itu dengan jawaban yang diberikan oleh pemateri itu nanti. Kemudian kami harap kepada adik-adik, tolonglah ikuti ini, tinggalkan yang lain dulu, karena ini perlu. Nanti tidak akan dapat lagi bila kita sudah menikah. Tapi ketahuilah dengan kita mengikuti bimbingan perkawinan hari ini,
Semoga membawa berkah bagi adik-adik dan termasuk kami ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bimbingan ini kemungkinan besar adik baik bangga dalam membina rumah tangga. Dengan suksesnya adik merasa bahagia rumah tangga, maka sukseslah orang tua kita. Jadi yang bahwa orang tua kita itu dengan kita bahagia, sukses dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kemudian kami persilakan kepada Bapak Kasih Bimas pertama sekali sepatah kata, kemudian langsung membuka acara ini, kemudian nanti ditutup. Saya minta kepada Tuan Haji Surya untuk membacakan doa, karena semoga Allah memberikan keberkahan dalam acara bimbing kita pada hari ini. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala KUA Masjid yang telah memberikan sedekah kepada peserta semua. Selanjutnya pembukaan acara Bimbing angkatan pertama tahun 2023 akan dibukakan oleh Bapak Kasih Bimas, Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan. Kepada Bapak Kasih Bimas, Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan, kami persilahkan dengan surah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang cerah ini Allah masih memberi kesehatan, kesempatan, umur panjang, dan alhamdulillah kita sama-sama telah berhadir di balai nikah kantor KUA Kecamatan Muki dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Muki beserta rekan-rekan staf KUA Kecamatan Muki, yang kami hormati rekan-rekan penyuluh PNS dan penyuluh non PNS yang sama-sama juga telah berada di hadapan kita. Yang kami hormati adik-adik baik yang perempuan ataupun yang lelaki, calon pengantin yang pada hari ini telah berhadir dalam rangka melaksanakan bimbingan perkawinan. Pertama, kami selaku penanggung jawab Seksi Bima Islam dalam rangka pelaksanaan bimbingan perkawinan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala KUA beserta rekan-rekan semuanya yang telah menginisiatif melaksanakan kegiatan pada hari ini. Tanpa bantuan dari rekan-rekan semuanya, pasti hari ini mungkin tidak akan terjadi sebuah kegiatan yang kita laksanakan. Yang selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih yang pada hari ini mungkin ini angkatan pertama
untuk tahun 2023 dari angkatan seluruhnya 31 angkatan. Untuk Aceh Selatan 31 angkatan. Jadi alhamdulillah ini mungkin permulaan. Jadi artinya Kecamatan Muki yang lebih dahulu rekor pertama mungkin untuk angkatan pertama ini melaksanakan BIMWIN yang sudah siap dengan data 2022 kemarin di bulan 11. Karena memang betul yang disampaikan oleh Bapak Wakil tadi, tahun kemarin kita 22, jadi hari tahun ini 31 angkatan, jadi meningkat mungkin berapa puluh persen. Kemarin tertundanya karena angkatannya sudah habis di ujung waktu pula, di ujung tahun. Jadi pada hari ini, jadi dengan anggaran untuk tahun 2023, ya hari inilah angkatan pertama kita mulai. Yang selanjutnya perlu kami sampaikan kepada adik-adik sekalian, untuk apa BIMWIN ini? Kan bisa kami belajar di buku, Pak. BIMWIN ini ikhtiar pemerintah, usaha pemerintah. Jadi pemerintah bertanggung jawab juga kepada masyarakatnya untuk memberikan pemahaman tentang ilmu perkawinan. Bukan hanya sekedar kita membaca buku. Kadang kita membaca buku, habis kita baca, okey, udah. Tapi ini langsung nanti yang akan diberikan oleh pemateri, 4 pemateri pada hari ini dan besok. Kegiatan ini 2 hari, adik-adik sekalian. Hari ini dan besok. Kami selaku penanggung jawab mengharapkan kepada adik-adik sekalian, baik yang laki-laki maupun perempuan, dalam rangka menimba ilmu pada hari ini dan besok, kami harapkan keseriusan. Karena kenapa kami sampaikan, peluang ini tidak ada kesempatan untuk selanjutnya. Jadi kesempatan untuk selanjutnya untuk yang belum ikut. Kalau kita pada hari ini ikut dan besok, inilah peluangnya. Kalau kita tidak memanfaatkan peluang pada hari ini dan besok, itu dianggap oleh Allah itu sia-sia, menyanyiakan waktu. Apa yang disampaikan oleh Pak Kawa tadi, ilmu ini enggak mungkin kita cari jalan. Memang betul, ilmu ini kalau kita baca ibaratnya seperti apa, berawang-awang. Tapi kalau nanti diberikan materi oleh pematerinya yang sudah profesional, itu nampak nanti. Nampak dalam kehidupan kita. Memang betul pada hari ini semua menganggap ini tidak ada apa-apanya. Tapi setelah ijab kabul, yakinlah apa yang disampaikan oleh pemateri itu akan nampak nantinya. Mulai ijab kabul. Ya kalau sekarang ya enggak. Karena kalau kita ibaratkan sekarang, semua manis di matanya, semua indah di matanya. Apa yang disampaikan semua indah. Tapi setelah ijab kabul, itu sudah mulai itu. Menyongkok kamu kada titik mendung. Kada. Karakter-karakter orang baik yang lelaki maupun perempuan sudah nampak. Menyojino mandum laga. Abang laga, adik laga, mandum indah. Tapi setelah ijab kabul, sudah mulai. Sudah mulai tanda-tanda karakter-karakter orang sudah mulai bisa dilihat. Jadi dengan ilmu inilah filter wanti-wanti kita. Apa yang disampaikan pada hari dan besok, itulah ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Ya untuk kita setelah ijab kabul, itulah. Bagaimana yang disampaikan, kita sudah bisa menahan diri. Misalnya jadi kita yang laki-laki temperamental ataupun keras. Ya, setelah kita dapat ilmu ini, bagaimana kita dalam rumah tangga nanti, itu akan bisa dijawab masing-masingnya. Kalau bisa, adik-adik ini bisa direkam sama-sama, bisa direkam di HP,
nanti boleh kasih nampak kepada pasangannya masing-masing. Ini apa yang disampaikan kemarin oleh Bapak Ahmad tadi. Masing-masing introspeksi dan sendiri. Ini kan rekaman kemarin ini. Apa yang disampaikan oleh Ahmad tadi, ini gimana ini? Bisa kita ulang balik. Kalau ibaratnya video bisa kita nonton balik. Itu akan terjadi nanti. Makanya kami harapkan peluang ini jangan disia-siakan. Kami harapkan kepada ini mungkin adik-adik yang perempuan sudah cukup, sudah 15 pasangan seorang. Yang laki-laki yang pada hari ini mungkin ada tidak ada kesempatan, mohon kepada pasangannya mohon dihubungi. Kenapa? Satu orang pada hari ini dan besok ikut, yang satu orang lagi nanti mohon Pak Kawah itu dibimbing balik. Tidak boleh dibiarkan dia mendapatkan sertifikat. Kalau pasangannya tidak hadir, itu diharapkan kepada Bapak Kepala Kawah akan dibimbingan seperti biasa. Mulai dari A sampai Z ditanya. Bisa jadi kalau tidak bisa suruh pulang lagi. Jadi pada hari ini bolehlah kita maafkan kepada pasangannya tidak hadir. Tapi untuk besok diharapkan untuk hadir. Dengan catatan mungkin kalau ada pasangannya mungkin kurang sehat, tidak bisa datang ke sini, itu dimaklumi. Tapi kalau memang ada pasangannya mungkin di luar bisa untuk hadir, itu diharapkan untuk hadir. Jadi manfaat win-win ini banyak. Apa yang disampaikan oleh Pak Kawah tadi, untuk win-win itu selanjutnya tidak ada lagi dipanggil ke kantor KUA. Betul. Kami sudah mengarahkan, sudah kami sampaikan seluruh kepala KUA yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, bila adik-adik ini sudah melaksanakan win-win, tidak diperlukan lagi untuk bimbingan pribadi. Sudah pernah kami sampaikan. Kenapa? Jamnya win-win lebih tinggi ini daripada jam bimbingan pribadi mandiri. Kalau hari ini 8 jam tambah 18, 16 jam yang dapat ilmu. Tapi yang bimbingan pribadi mandiri itu hanya sekedar mungkin 1 jam. 2 jam paling banyak. Ini sudah kami sampaikan seluruhnya, seluruh kepala KUA yang ada di Selatan, bila yang sudah mendapat sertifikat win-win tidak dibenarkan lagi untuk melaksanakan bimbingan mandiri. Kecuali tadi yang kami sampaikan, apabila dia tidak melaksanakan bimbingan perkawinan, itu diharapkan akan dibimbingan kembali. Kenapa? Biar ilmunya didapatkan juga. Karena mungkin adik-adik sudah pernah lihat, kawan-kawan ataupun adik-adik abang-abang lainnya mungkin sudah pernah dilihat. Kalau tidak pernah melaksanakan bimbingan perkawinan, pasti itu Pak Wakil sudah punya ide siasat sendiri dia. Bisa yang disuruh pulang, ada yang pulang balik lagi, ada yang menangis minta bagaimana Pak Wakil, balik lagi. Inilah kesempatan bimbingan pada hari ini, manfaatnya banyak. Kemudian adik-adik ini mendapatkan hak pada hari ini. Yang pertama mendapatkan konsumsi, kemudian mendapatkan sertifikat. Itu 2. Sertifikat itu mutlak harus kita dapati apabila sudah melaksanakan melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan pada hari ini dan besok. Kami harapkan sekali lagi kesempatan ini jangan disia-siakan. Kemudian yang selanjutnya, yang di awal tadi kami sampaikan ikhtiar pemerintah, usaha pemerintah. Kenapa? Mungkin angka perceraian mungkin di Aceh Selatan ataupun di tempat-tempat lain itu lebih tinggi angka perceraian. Jadi usaha pemerintah inilah untuk menekan angka perceraian, dilaksanakanlah bimbingan perkawinan ini. Banyak ilmu yang didapatkan, ilmu berumah tangga, ilmu ketahanan rumah tangga, kemudian bagaimana nanti tentang kesehatan rumah tangga, kemudian bagi yang dari penyuluh KB itu akan disampaikan juga. Jadi ada 4 orang hari ini dan besok.
Jadi banyak yang akan disampaikan nanti. Kalau bisa kami harapkan kepada adik ini untuk hidup suasana. Kenapa kami sampaikan demikian? Ada hal-hal yang mungkin bisa kita tanyakan. Misalnya pernah kita lihat di lingkungan kita, di tetangga-tetangga kita, ini bagaimana Pak, ini bagaimana, tanyakan saja. Kenapa? Ini menjadi contoh bagi kita ke depannya. Mudah-mudahan kita, kalau memang yang baik kita ambil, yang buruk ya yang kita tinggalkan. Kemudian tahun 2022 kemarin kami pernah dipanggil ke Banda Aceh. Ini pun juga kita sampaikan Pak Kawa dalam rangka PKS, perjanjian kerjasama antara Kementerian Agama dan BNN, Badan Narkotika Nasional. Untuk ke depan itu akan ada penambahan persyaratan pernikahan untuk bebas narkoba. Jadi perlu kami sampaikan, ini untuk sosialisasi saja, belum. Kemarin sudah datang suratnya Pak rekan penyuluh Pak Wakil, sudah datang kemarin di meja kami dari Kanwil untuk berkoordinasi dengan BNNK Kabupaten. Jadi kami harapkan kepada adik-adik sekalian untuk menjadi corong, untuk menjadi pembawa informasi, bukan informasi yang menyesatkan, informasi yang menyejukkan hati masyarakat, hati adik-adik, rekan-rekan adik. Bisa jadi ini kami sampaikan dengan tanda kutip. Mana tahu kita mungkin pernah dengar dia ada mengkonsumsi mungkin sabu-sabu. Sedini mungkin disampaikan, karena dia punya niat juga untuk nanti menjadi begini juga calon pengantin. Jadi pemerintah juga sudah punya ikhtiar juga pada hari ini. Kita bisa memahami, mungkin bisa melihat di media sosial itu angka mengkonsumsi narkoba itu mungkin di Aceh juga tinggi juga. Makanya ikhtiar pemerintah begitu juga untuk menekan. Kenapa? Bisa jadi itu berpengaruh juga kepada rumah tangga. Kan banyak yang kita lihat, orang yang mengkonsumsi narkoba, sabu-sabu, itu bisa jadi rumah tangganya pasti tidak ada kekal. Pasti selalu akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi itu KDRT lebih tinggi itu kalau mengkonsumsi narkoba. Makanya perlu kami sampaikan juga, ini sosialisasi belum diterapkan. Paling tidak kita sudah pernah memberikan informasi kepada rekan-rekan yang di luar sana tentang penambahan tadi ini, penambahan cara bebas narkoba. Ini perlu kami sampaikan juga, karena pemerintah provinsi dan pemerintah di pusat sudah menyampaikan, berikan dulu sosialisasi, jangan diterapkan dulu. Mungkin bulan kalau sudah datang suratnya, mungkin 5 bulan ke depan sudah mulai diterapkan. Jadi mari sama-sama, baik yang perempuan, yang adik-adik perempuan dan laki-laki, kalau sudah ada gambaran mungkin di lingkungan Bapak, sudah mendengar mungkin kawan-kawan yang sudah terjebak, sedini mungkin disampaikan. Bisa jadi bisa direhab untuk supaya dia nanti bisa menjalani seperti adanya sekarang ini. Untuk selanjutnya perlu juga kami sampaikan, tadi pernah disampaikan oleh Bapak Kepala KUA, untuk angkatan-angkatan selanjutnya boleh disampaikan kepada mungkin tetangga Bapak, tetangga adik-adik sekalian. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi itu 3 angkatan, bisa jadi lebih. Kenapa kami sampaikan?
Ada mungkin KUA yang lain itu tidak ada pesertanya. Boleh nanti kita manfaatkan pesertanya yang dari KUA Kecamatan Bukit, boleh. Artinya informasi ini boleh disampaikan. Mana tahu mungkin bisa jadi di tengah-tengah adik ada yang sudah, kalau bahasa Aceh, kamu undangan. Jad sampaikan pada adik ni. Boleh didaftar di KUA untuk melaksanakan bimbingan selanjutnya. Kenapa? Ini mungkin pemerintah sudah punya rencana juga untuk kedepannya. Ini mungkin masih tahap-tahap sosialisasi. Untuk ke depan bisa jadi bagi calon-calon pengantin yang tidak melaksanakan bimbingan perkahwinan, tidak dilengkapi dengan sertifikat, itu bisa jadi ditunda dulu. Akan dilaksanakan bimbingan mandiri. Bimbingan mandiri perlu biaya dari pribadi masing-masing. Ini kan dibayar, diberikan gratis oleh pemerintah. Kita adik-adik hanya menyempatkan memberikan waktu saja. Yang lain tidak dikutip. Biaya 1.000 pun tidak dikutip. Adik-adik sekalian, ada dikutip? Nggak ada kan, gratis kan? Inilah manfaatnya. Jadi gratis semuanya. Semua waktu saja untuk adik-adik ini manfaatkan. Waktu diberikan 2 hari ini, waktu saja yang adik-adik manfaatkan. Jadi yang selebihnya akan ditanggung oleh pemerintah. Makanya kami sampaikan jangan sia-siakan waktu pada hari ini dan besok. Kenapa? Waktunya tidak ada terulang kembali. Jadi ini kesempatan. Ya, boleh nanti disampaikan kepada rekan-rekan, baik tetangga-tetangga ataupun rekan-rekan yang lain yang sudah tunangan, boleh dilaporkan di kantor KUA Bukit. Kami pikir ini sebagai harapan kami, mudah-mudahan acara kita pada hari ini dan besok diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan adik-adik pada hari ini menjadi bekal, menjadi penyuluh bagi orang-orang yang lain. Jangan nanti kita sudah melaksanakan bimbingan ini sama dengan orang-orang yang tidak melaksanakan bimbingan. Itu jangan kita harapkan. Contoh tadi, tanya orangnya kamu dimai ilmi, sama akai dengan hanam dimai ilmi, yang rugo ni. Iko kakalah hanam dimai ilmi, ipuput yang galak-galak ini. Tapi kalau tanya orangnya kamu dimai ilmi, mantong ciri akai tanya lagi orang anak ilmi, berarti orangnya tanya sia-siakan waktu. Jadi kami harapkan ini sebagai juga penyorong, memberikan ilmu kepada rekan-rekan yang lain. Berikanlah ilmu pada hari ini kepada rekan-rekan yang lain. Apapun yang sudah kita dapatkan, baik hari ini dan besok pagi. Kenapa? Menjadi pahala juga bagi kita adik-adik ini untuk memberikan ilmu kepada orang lain. Baik kata temai ilmu, ketik gero, gibah ke rumah tangga, kamu temai ilmu nyanja. Jadi berbagilah ilmu. Aman tetangga, aman tanyo. Menyo tanyo tetangga hana aman tak kalau bah kek kro. Tanyo bah ke galak anjir dengan. Jadi berbagilah ilmu untuk rekan-rekan yang lain. Jadi kami pikir pada hari ini dan besok mari sama-sama kita manfaatkan waktu ini dengan usahakan bismillahirrahmanirrahim. Bimbingan perkawinan pada hari ini angkatan pertama di kantor KUA Kecamatan Bukit dengan resmi kami nyatakan dibuka. Kami akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kasih Bimas Kementerian Agama Wadid Selatan yang telah membuka bimbingan angkatan pertama tahun 2023. Bila dapat
Besar kecil yang penting berkah. Bila dapat rezeki, jangan lupa zakatnya. Bagi-bagi amal zariah. Jangan pernah mengeluh berapapun rezekinya. Jangan pernah mengeluh, kita harus menerimanya. Bersyukurlah pada Yang Maha Kuasa. Bersyukur atas segala nikmatnya. alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini, dan seharusnya hanya punah sampai poh itu, maka kita singkatkan. Jadi alhamdulillah kita ingin melakukan penutupan. Mudah-mudahan apa yang kita terima dari kemarin sampai hari ini semoga bermanfaat, terutama bagi adik-adik semua dan juga pengurus-pengurus lainnya, panitia lainnya. Mudah-mudahan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kita rematkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu merubah pola pikir manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang berperadaban. Yang kami hormati Pegawai Kementerian Agama, Ketua Kementerian, juga penjuru agama, operator, kemudian adik-adik calon pintu dan dada baru yang kami banggakan. Sebelumnya perlu juga sebelum tutup acaranya menyampaikan padu-padu menambah apa yang telah diberikan oleh pemateri yang 4, baik tentang perkawinan, kesehatan dan KB. Mudah-mudahan guru yang kami ini betul-betul menjalankan dengan sebaik-baiknya. Tujuan utama kita adalah perlu ilmu dan ilmu baru, ingin kebahagiaan dalam rumah tangga. Cuma pertiban langkah-langkah yang kalau dah mono boleh dah jaga, boleh dah mati. Jadi kumpa padi pun dalam rumah tangga katanya. Pemahaman tentang kewajiban mengumpul, kewajiban seorang suami, kewajiban seorang isteri. Karena rumah tangga bahagia di sini. Benar hiro lago, punya kalau lelaki mengahu, yang akan terpegah ke warot depan supaya mukuk. Sidro lago akan jadi seorang lelaki akan jadi seorang pemimpin menyadanya kalau kawin. Maka kewajiban Allah kepada seorang suami memberi nafkah lahir dan batin. Yang tahu lahir wajib kepada seorang suami itu memberi makan. Wajib kita bawa pulang apa yang mungkin kita bawa. Itu kewajiban. Dia tinggal mempaki tanya mainong katanya. Yang lontong mida kah anak mida. Padahal seorang istri itu ada tugasnya. Menyona sikap-sikap yang demikian. Kepa dan kawin nanti bulan. Kawin dengan mbak uang dan kaya lah keputan kawin mainong katanya. Maka berhabis-habis kita kawin berhabis-habis betul-betul yang kasih sayang katanya kepada inong. Nah, wajib kepada katanya memberikan makan kepada istri. Yang ingat lagi nyanci tak puas makan, tak puas beruh, tak puas bukut atau tak puas peng. Besempat tak puas rumah yang kon ha katanya.
Tajok atau le toto tajok ke jalan, tajok ada keluar rumah dah pergi. Itu bagikan kita memberikan kepada istri kita, dia makan api neraka termasuk anu katanya. Yang boleh terjaga karena yang tu pun nafkahnya urang agam yang puas pada jauh. Maka bawa pulanglah yang halal. Wa ampusikum wa ahlikum nara. Tak pelihara oleh katanya seorang suami keluarga katanya. Ya, tapi menyertai yang konha katanya pertanda katanya tak pertama keluarga katanya dalam neraka jahanam. Ingat kata pulau. Maka wajib kepada katanya tablo baca. Tak pedang rumah yang tumiki katanya. Yang ada terpegah dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum. Kanai pegah pada bacaan baro. Nai baca oleh Pak Perus baro. Yang ayatnya manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Maka di dalamnya ketenteraman itu ada, menyatakan kawin menyatakan oke. Maka semoga katanya menjadi manusia-manusia yang berpikir ya barokan anak. Ya ada yang gelak agak-agam barokan wa umur tinggal buka tudung do mak pun nak fikir belum kot. Nak fikir belum bawang mesti nang ana. Tinggal umur baju. Pak dijo dek mak ayah tanya ana mau tahu. Pakon ana berpikir golong nak kewajiban. Tapi menyau katanya kata kawin wajib berpikir. Yang harus dah memindah. Bet lalai pergi tangki mau pun tangki mau yang tumpang hiang. Ridho laku hanya dibagi. Boleh jalau, boleh jauh gunung. Yang penting cari yang halal. Yang kewajiban katanya. Kemudian mendirikan rumah tempat berteduh yang kena pen pada Allah. Ya. Artinya nafkah batin istri katanya wajib tasani, wajib kita cintai sampai akhir hayat. Yang benar kalau dalam kawin memang diizin oleh agama kawinlah 1, 2, 3 ataupun 4 bila kamu berhana di katanya ada. Kecuali Rasulullah cukup tabah ada. Ada wanita sebagai wanita cantik sama hidung ni lagi nyanyi, mata lagi nyanyi, kurang inang katanya. Biasa Ibrahim yang paling setia kepada seorang suami yang pertama yang coba ke mengkawin bang menyertanya napen disayang dah inong kedua mahana lipen dibenci ho dawo ba inong tu hat le dah kalam ba mate katanya baca darah tanya le kata. Maka boleh sampaikan juga kepada adik yang laki-laki calon suami, maka katanya jadi seorang suami akhlak begitu, akai tanya begitu, harus tak pegang abang nenong katanya betul, tapi dengan suara-suara yang merdu, dengan suara yang enak didengar. Kata-kata juga itu merupakan nafkah. Kata-kata itu juga merupakan suatu kebahagiaan menyerta lantunkan dengan merdu, dengan senang. Ingat, ngabai merduduk dua rumah, bantulah mata aku, kadut inam. Ya, beta duduk inam menyerta duduk, hati. Memang handai lawan dia. Yang pagi dengar dekat ibu-ibu. Hati. Yang menyatiga ada duduk ada daging dan buah bagikan terasa duri menyai baju. Tapi walaupun bahu dan buah untuk sampai dengan tingkah orang pun menyertanya kata-kata yang halus dengan akhlak tak berbicara dengan istri katanya yang bagikan dia makan daging bahagia dengan semacam yang boleh lo sampaikan kepada awaknya. Sedang tengok lena tersentuh wate paling wate nikah nan nasihat perkawinan. Bukan yang tanyong di tanyongnya anali. Berbanggalah pada hari yang berbahagia ini orang yang ikut bimbing
yang anak namanya oleh cuma validasi data, kemudian baru pelaksanaan hari nikah. Belajar ijab kabul itu ya. Jadi anak berusaha. Kemudian jadi seorang suami yang lempingan jika lakonyo hanya lihat kiranya kulit alias pengkikir. Jadi seorang suami apabila kikir nyanyi oh rezeki katanya. Anak kikir rezeki ini Allah tutup dipersempit oleh Allah Taala. Tapi menyatakannya jadi seorang suami yang pemurah, yang tahu pemurah pertama untuk isteri katanya. Untuk anak katanya. Yang nak pahala di sisi Allah. Sini dah buat rumah baju dah inau dan nak pahala gigantau terbaik tanpa tersadari oleh itu. Ya, baik fikir nak pahala. Maka jadikan isteri bendahara dalam rumah tangga. Baik tinggal anak pen tu lalu. Buh lemboh sampai bakal bayar awalnya nak. Jangan langkah mana? Me baca yang mutame apa dah langkah mana? Pakan? Bagi dia mak wai cok. Naudzubillah min dzalik. Kita berkahwin berhabis-habis. So simpan pen bayi nong. Umpama wanya tanya mompor rezeki tertuh rupiah. Nyo ni simpan 50. 25 tajuk tu belanja 25 bagi tanya betul menang. Jadi teratur yang mampu yang tersimpan dah dah me. Bila saat perlu itu kita ambil. Yang mana? Kita berkahwin lagi ya. Jadi behat sempat urinang katanya sampai juha putih. Hantam simpan pen dia lako. Sementara lako nak pen? Lepeng mata itu imakro. Itu cita berkahwin. Anak guna. Ketahuilah kebahagiaan itu tak akan ada sampai akhir hayat. Tapi katanya percaya, insyaAllah. Urinang katanya anak saya jaga dengan baik. Kemudian Haji sombong jadi seorang suami. Anak pun dah bersombong. Sombongnya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga ingat kepada adik-adik yang perempuan akan jadi seorang ibu. Jadi ibu yang baik. Pertama sekali akan jadi seorang istri yang menikah laju nan tunjuk gelar di Allah jadi seorang kalau agam siro lako siro suami yang anak teman kawin yakin suami dia kau anak yang kata kawin baru ikut istri. Jadilah istri yang baik, istri yang soleh patuh balako. Baik tengok kata mengkawin tanya pelawan balako. Ketahuilah so pelawan balako jika anak mompok juga. Ingat surga telah berpindah di bawah telapak kaki suami. So yang memperlakukan dengan baik suaminya insyaallah dia masuk surga. Apabila anaknya itu masuk surga, dua orang tua ikut saja. Yang pertama dia adanya kemadanya dan juga patuh kepada lako belawan jaga perasaannya. Maka dengannya boleh disampaikan kepada awaknya mendoa, didengar oleh pasangan masing-masing, tolong dijaga dengan sebaik-baiknya. Jadilah istri yang baik, istri yang soleha, patuh kepada suami. Baik tengah laki gendai lako. Padahalnya gerak Allah Taala bagdanya. Balako katanya nya puna di hawa takupi lenya potiplu wate santi. Kompor kau tipu pula. Nah wena jawab kupi dah kembali bunga. Sehingga lako dengan sedih hati dia keluar rumah, pergi ke warung. Yang pakai rumah mungkin teringat kupiai pergi dari orang. Tapi balasannya apa? Ingat tingkat tersinggung perasaan yang mantong. Anak terima ibadah di Allah. Yang ingat sahabat cerita, lu sampaikan kepada awak. Menyewa telefon, sahabat
Cerita kali orang kan? Ya cerita kedua. Seorang laki-laki penjudi menikah dengan seorang perempuan tamat pesantren, alim, sehingga dapat jodoh sirah orang penjudi. Penjudinya penjudi biasa, penjudi lembutan. Sehingga apa yang terjadi? Menikah. Setahun demikian belum punya anak. Setiap saat dia pulang dia sekali ke rumah. Saat tahun yang terakhir, bulan-bulan yang terakhir pada tahun itu, dikatakanlah oleh istrinya, "Bang, sudah bolehlah berjudi bang, taubatlah kepada Allah." Begitulah kata-katanya. Terdiam suami, ambil baju, dipatok baju landas, sok berangkat. Minggu kedua istrinya jatuh sakit. Dihoi ke adik ipar, "Dek, ya tumbang kada punau menjudi ijak adik ijak punau, bang, tolong wong kakak sakit lara pak." Hana jauh anak aku. Jadi rupanya hana diwo, sehingga minggu kedua meninggal dunia istrinya itu tadi. Lu meninggal dunia, teruslah adik bang, kakak sudah meninggal dunia, pulanglah. Hana diwo ke uro yang ke dule. Dicok sikap oleh orang kampung itu baru. Rupanya sejak malam pertama itu apa yang terjadi? Karena ditanam balereng gunung, disaksikan oleh masyarakat di sekitarnya. Ini kejadian bukan di mana-mana, di Pidi, di daerah ini. Jadi apa yang disaksikan? Malam pertama nampak keluar api berkobar-kobar dari kubur ya. Jadi setelah keluar api disaksikanlah oleh masyarakat sekitarnya. Malam kedua, malam ketiga begitu juga. Hari ketiga pulanglah suaminya itu tadi. Setelah pulang ditanyalah oleh Pak Cik dan Mampu, "Dek, apa gerangan yang kamu berikan dosa kepada istrimu? Apa dosanya kepada kamu?" Tidak ada tunggu, tidak ada pergi. Coba ingat, tidak ada, memang tidak ada saya kasih dosa dia. Coba ingat sekali lagi, tidak ada juga. Benar? Oh ya ada tunggu. Ada. Satu hari dia menegur saya untuk jangan bertobat. Jadi apa gerangan yang terjadi sama saya? Tersinggung karena itu adalah hobi seorang suami berjudi. Tersinggung rupanya. Akhirnya apa dikatakan oleh Pak Haji? Imam Cik pergilah nanti malam, bawa kawan. Sesampai di kuburan, apa yang terjadi? Dilihat api berkobar, sedih suaminya. Lalu diucapkanlah, diangkat tangan mohon kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, segala dosa istriku semula sudah ku ampuni ya Allah. Tidak saya berikan dosa lagi kepadanya. Sudah ku maafkan ya." Begitu selesai dia berdoa kepada Allah, mengatakan dengan kata-kata itu, perlahan api itu hilang, berputar, keluarlah cahaya. Begitulah itu kisah. Mohon kepada adik-adik, mungkin ke depan siapa tahu kita nak jumpa, mudah-mudahan jumpa kembali. Jadi dengan cerita itu kami harap kalau memang kalian yang ikut bimbing, tolonglah dijaga rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Karena rumah tangga kita bagaikan surga bagi kita semua. Tapi kenapa banyak kali terjadi? Maka perlu adanya bimbingan yang seperti ini. Jadi mohon apa yang telah belajar juga bisa disampaikan kepada yang lainnya. Jadi harapan kami semua, mudah-mudahan pada kedua harinya ini, kalau bisa kapan nanti lewat singgah-singgah di tempat kami, jangan karena untuk menikah saja, karena perlu kita tingkatkan
Hablum minallah wa hablum minan nas yang dua kohnya boleh terjaga. Hablum minallah tak puput perintah tak segala. Hablum minan nas hubungan sesama itu baik. Itu ingat. Jadi alhamdulillah dengan sepatah kata semoga kita dapat berjumpa kembali nanti. Kalau bisa pada adik kami sampaikan maka setelah hari raya ini kalau bisa cepat-cepat terus mengambil daftar menikah, sampaikan kepada orang tua masing-masing. Karena kemarin kan ada dibilang oleh Pak Kazi, kalau sekitar bulan 7 ke atas itu sudah masuk satu syarat tes urin. Tes urin bukan laki-laki aja, laki-laki dan perempuan kedua-duanya di tes urin. Capek. Kalau bisa yang sudah ada ini jangan berlama-lama lagi. Sampaikan kepada orang tua masing-masing. Kenapa Pak? Bapak kasih cepat, kami tunda setahun jangkanya Pak. Itulah kalau setahun dapat itu nanti. Berarti harus berurusan ke dapat tuh buat tes urin. Kita tes ini adanya tes ini. Berarti ternyata tanya. Nah sabu-sabu, hana ikut tuan. Berarti hana bisa ada daftar bukan urusan agama beribadah Tuhan, kamu kayak itu aturan, ya? Nah, maka yang kata itu bela leli. Mudah-mudahan yang kedua semantong nak kamu tinggal kamu gantung maka mau kan, kong kalah ilm. Jadi alhamdulillah kami berdoa kepada yang kuasa, moga-moga niat jadi yang laki dan perempuan terwujud hendaknya sesuai dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kami yang terakhir sekalinya, tolonglah nanti apabila sudah nikah, rumah tangga itu diutamakan. Karena istri dan anak rumah tangga itu adalah harta yang sangat berguna bagi seorang laki-laki. Juga suami dan anak harta yang sangat berguna bagi seorang istri. Ya ingat, utamakan baik penting pula ini penting untuk keluarga di kapuna ke keluarga baru untuk yang lain. Belum kami angkatan pertama tahun 23 dengan resmi kita tutup. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.